Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, khususnya suara yang saat ini sedang sangat terganggu, berikan kekuatan, dan juga dalam hal konsentrasi secara fisik atau dalam hal apapun, dan juga berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya dia bisa menyampaikan semuanya dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah Engkau ikut bekerja dengan mengurapi, dengan membungkus seluruh firman dan Injil dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan, telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi biarlah semua kami menjadi pelaku dan penanggap firman. Tuhan, kami sadar setan bekerja. Kiranya Engkau kuatkan semua kami menghadapi godaan setan dalam bentuk apapun. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang terakhir dari perumpamaan lalang di antara gandum. Dan saya berikan judul nasib akhir lalang dan gandum. Kalau diumumkannya nasib akhir gandum dan lalang, tapi lalu saya balik lalang dan gandum. Lalangnya saya bahas lebih dulu, baru gandumnya. Saudara, kita baca ulang teks ini ya, Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu loncat ke ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, dalam pelajaran yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan melarang mencabut lalang, sehingga lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama
sampai musim menuai. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga ini, di mana lalang itu akan dikumpulkan. Jadi pada musim menuai, maka babat semua, lalangnya dan gandumnya dipisahkan. Nah sekarang saya bicarakan lalangnya dulu. Lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Kita baca ayat 30b, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Lalu kita lihat ayat 40-42, yaitu artinya, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, dari ayat 40-42 ini, saya akan sedikit jelaskan tentang ayat 41. Karena terjemahannya ini agak berbeda. Ayat 41 ini dalam terjemahan LAI berbunyi demikian. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Yang saya bahas adalah potongan yang saya beri garis bawah dan warna biru. Segala sesuatu yang menyesatkan itu terjemahan LAI. Tapi terjemahan dari King James, all things that offend. Saudara, offend itu bisa diterjemahkan melanggar atau menyinggung, tapi bisa juga diterjemahkan menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Jadi kayak menyandungi orang lain ya, menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa, itu yang dibicarakan. Jadi Pak, all things that offend, segala sesuatu yang atau melanggar atau menyinggung atau menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Saya kira bagian yang terakhir yang masih dipilih, ya. Jadi bukan melanggar atau menyinggung, tapi segala sesuatu yang menyebabkan orang lain, maksudnya jatuh ke dalam dosa. RSV, all causes of sin, semua penyebab-penyebab dari dosa. NIV, segala sesuatu yang menyebabkan dosa. NASB, semua batu sandungan. Saudara, kata Yunani yang digunakan adalah skandalon, dan salah satu artinya memang adalah batu sandungan. Jadi kalau kita berbuat dosa dan orang melihat itu, kita bisa jadi batu sandungan. Kita menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Jadi batu sandungan dan menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa, itu sebenarnya kurang lebih sama. Ya, saya sekarang akan berikan kata-kata J.C. Ryle. Keadaan campuran dari hal-hal pada saat ini tidaklah berlangsung selama-lamanya. Minggu lalu kita sudah melihat ya, bahwa tidak menyenangkan ya. Gandum dibiarkan tumbuh bersama dengan lalang ini seringkali menjengkelkan luar biasa. Di sini dia memberikan suatu penghiburan. Keadaan campuran ini tidaklah berlangsung selama-lamanya. Kalau berlangsung selama-lamanya, silakan saudara. Kita menderita selamanya. Tapi tidak. Gandum dan lalang akan dipisahkan pada akhirnya. Memang ini bisa seumur hidup kita, karena masa menuai itu akhir zaman. Mungkin semua kita bisa hidup terus dan akhir zamannya belum datang. Jadi berarti seumur hidup kita, tapi tetap sampai di sana berhenti. Dari gandum dan lalang akan dipisahkan pada akhirnya. Tuhan Yesus akan mengutus malaikat-malaikatnya pada hari kedatangannya yang kedua, dan mengumpulkan semua orang-orang yang mengaku Kristen ke dalam dua kumpulan besar. Penuai-penuai yang sangat kuat atau ahli ini tidak akan membuat kesalahan. Jadi berbeda kalau kita memisahkan gitu ya. Kita katakan ini gandum, ini lalang, ini gandum, ini lalang. Kita sangat bisa salah. Tapi penuai-penuai ini, para malaikat sangat kuat, sangat ahli. Mereka tidak akan membuat kesalahan. Mereka akan membedakan dengan penilaian yang akurat antara orang-orang benar dan orang-orang jahat, dan menempatkan setiap orang dalam kumpulannya sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau memang betul-betul gandum, saya tidak perlu khawatir. Wah, kalau nanti misalkannya salah, tahu-tahu aku dimasukkan kelompok lalang, gimana? Tidak mungkin.
Tapi di sisi lain, kalau saudara adalah lalang, saudara perlu takut. Dan tidak boleh ambil risiko, tetap lalang. Siapa tahu nanti salah, dimasukkan kelompok gandum. Lagi-lagi tidak bisa. Dia tidak bisa menyalah-tafsirkan lalang sebagai gandum ataupun gandum sebagai lalang. Dia akan memisahkan secara benar. Lalang diikat berberkas-berkas, bakar. Gandumnya masukkan ke dalam lumbung. Tidak akan ada kesalahan. Manusia bisa menilai salah, tapi malaikat-malaikat tidak mungkin dalam hal ini. Jadi saudara, penghiburan untuk gandum dan ancaman untuk lalang. Kalau saudara tetap menjadi lalang, atau sampai mati, atau sampai Yesus datang kedua kalinya, maka celakalah saudara. Kan saya lanjutkan saudara, Spurgeon betul-betul suatu penggambaran yang hebat, pengumpulan dari segala sesuatu yang menyebabkan jatuh ke dalam dosa, dan dari semua orang yang menyebabkan orang-orang lain tersandung, dan yang mengerjakan kejahatan akan merupakan suatu tujuan atau penggenapan yang diinginkan secara saleh. Kita kepingin hal itu suatu keinginan yang saleh ya. Bukan hanya orang-orang jahat secara lahiriah, tetapi juga orang-orang palsu yang berpura-pura. Gandum tiruan akan disingkirkan. Kita tidak bisa menyebabkan terjadinya pembersihan ini, tetapi malaikat-malaikat dari Tuhan bisa, dan mereka akan melakukannya. Jadi saudara, semua orang yang menyebabkan orang lain tersandung, ini gambaran dari orang-orang Kristen KTP. Sekalipun terus terang saja orang Kristen yang asli pun bisa melakukan dosa sedemikian rupa sehingga menyandung orang lain, bisa. Tapi itu dihapuskan oleh darah Kristus. Tapi orang-orang Kristen KTP tidak ada darah Kristus menghapuskan. Jadi kalau mereka menyandungi orang, kalau mereka melakukan kejahatan dan sebagainya, maka mereka akan dipisahkan. Boleh saja secara lahiriah itu mereka jahat, atau mereka berpura-pura kelihatan baik, tapi saudara tidak bisa salah. Mereka pisahkan dan dibakar. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Mereka akan mengumpulkan dari kerajaannya semua batu-batu sandungan. Kata-kata yang berikutnya, dan mereka yang melakukan kejahatan, ditambahkan untuk menjelaskan. Karena itu tidak dimaksudkan untuk menunjuk pada dua hal yang berbeda. Ya, lalangnya kan cuma satu kelompok. Jadi bukan lalu dipisah jadi dua, yang satu yang menyandungi, yang satu melakukan kejahatan. Bukan itu. Hanya menjelaskan. Menjadi batu sandungan itu juga melakukan kejahatan kan. Melakukan kejahatan, kelihatan orang, menyandungi orang. Jadi ini kelompok yang sama betulnya. Tetapi untuk menyatakan bahwa saat itu akan merupakan waktu yang penuh atau lengkap dan cocok. Pada waktu segala sesuatu akan dikembalikan pada keadaan yang teratur, dan pada waktu orang-orang jahat akan disingkirkan, yang sekarang merupakan batu-batu sandungan. Mereka disebut demikian karena bukan hanya hidup mereka sendiri adalah jahat, tetapi mereka melemahkan atau merusak iman dari banyak orang, menghalangi atau memperlambat orang-orang lain dalam jalan yang benar, menyimpangkan beberapa orang sama sekali, dan mendorong orang-orang lain secara ceroboh atau tanpa berpikir. Saudara, sekali lagi ini sebetulnya peringatan yang mestinya berlaku juga untuk orang Kristen yang sejati ya. Tambah betul yang sejati, kita pun bisa nyandungi orang. Dan itu mestinya kita pikirkan segala tingkah laku kita yang menyandungi orang, yang jahat, singkirkan. Memang kita punya penebusan dalam Kristus, tapi tidak berarti kita boleh dosa seenak diri, berusaha menguruskan diri. Tapi secara lebih ditekankan, ini adalah untuk orang-orang yang adalah lalang atau orang Kristen KTP. Orang Kristen KTP biasanya tidak terlalu peduli Tuhannya bagaimana. Mau ngamuk kayak, mau murka kayak, tidak peduli. Mau mereka nyandungi orang, mereka jahat, tidak peduli. Tapi saudara, akhir zaman saudara tidak bisa tidak peduli. Sekarang saudara tidak peduli.
nanti saudara akan betul-betul celaka. Apalagi kalau saudara punya kedudukan tinggi. Ini pendeta dan sebagainya yang adalah orang Kristen KTP, bukan hanya hidup mereka sendiri jahat, tapi mereka melemahkan atau merusak iman dari banyak orang. Melemahkan atau merusak iman dari banyak orang itu bisa melalui kehidupan mereka yang buruk, bisa melalui ajaran-ajaran mereka atau yang salah atau yang tidak ada isinya. Dan menumbuhkan berarti melemahkan. Tidak bisa tidak. Menghalangi atau memperlambat orang-orang lain dalam jalan yang benar. Laki-laki saudara bisa dengan pengajaran yang tidak ada isinya atau salah, atau melalui kehidupan, lalu menyimpangkan beberapa orang sama sekali. Dan ini melalui ajaran-ajaran yang sesat. Kalau pendeta itu sesat, dia mengajarkan ajaran sesat, maka dia menyimpangkan beberapa orang sama sekali dan mendorong orang-orang lain secara ceroboh atau tanpa berpikir. Saya kira kalau kalimat yang terakhir, anak kalimat yang terakhir ini ya, ini cocok dalam banyak kasus pendeta-pendeta karismatik yang mengatakan Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberkati dan sebagainya. Dan akhirnya orang-orang yang ada dalam didikan mereka ngawur saja, cari bahaya, mencobai Tuhan, dan pergi seenaknya sendiri pada waktu ada pandemi, kumpul-kumpul Tuhan. Saudara, ini mendorong orang-orang lain secara ceroboh atau tanpa berpikir. Dan semua ini akan dihakimi. Sekarang kita masuk dalam kata-kata selanjutnya dari pulpit commentary. Segala sesuatu yang menyebabkan jatuh dalam dosa, kurung buka, yang menyebabkan tersandung, Revised Version kurung tutup, pasal 529 catatan. Saya tidak lihat itu, ayat itu ya. Dalam dirinya sendiri, itu secara alamiah atau wajar dianggap sebagai orang-orang sesuai dengan arti dari lalang. Tetapi apa hubungannya dengan anak kalimat selanjutnya? Karena yang belakangan ini tidak bisa hanya merupakan pengulangan yang tidak perlu. Ada dua jawaban. A, jadi dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, poin A, kedua ungkapan menyatakan aspek-aspek yang berbeda di bawah mana orang-orang itu dipertimbangkan. Mereka sebagai anak-anak dari si jahat adalah baik batu-batu sandungan bagi orang-orang lain, dan orang-orang lain itu anak-anak kerajaan, dan juga pekerja-pekerja aktif dari ketidakadaan hukum, video infra, kira-kira itu Latin. Mereka berdosa terhadap manusia, bandingkan pasal 24 ayat 24b, dan terhadap Allah. Poin B, ini kemungkinan kedua. Istilah yang pertama tidak mempertimbangkan diri mereka sendiri daripada tindakan-tindakan mereka. Tindakan-tindakan mereka yang bersifat skandal. Yang kedua, orang-orang itu sendiri. Jadi kalau pandangan kedua ini bisa tindakan dan juga orangnya. Kalau pandangan pertama hanya orangnya. Yang terdahulu dari kedua jawaban ini kelihatannya lebih dipilih karena lebih dekat dengan perumpamaan itu. Memang perumpamaan itu mengatakan lalang anak-anak si jahat, orang ya. Itu juga cocok dengan penggunaan pribadi dari kata skandalon dalam pasal 16 ayat 23. Saya tidak tunjukkan, saya kira ayatnya tidak perlu, saudara bisa lihat sendiri. Dan penggunaan dari kata autus, artinya them atau mereka saja dalam anak kalimat selanjutnya, yaitu ayat 42. Saya tunjukkan ayat 42a ya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, dalam terjemahan Indonesia tidak kelihatan kata mereka itu. Dalam terjemahan King James, and shall cast them into a furnace of fire, dan akan membuang mereka ke dalam suatu dapur api. Kata them atau mereka dalam bahasa Yunani adalah autos. Jadi saudara, itu jelas orang, bukan orang dan tindakan, tetapi orang yang dibicarakan. Itu saja. Sekarang kita masuk dalam kata-kata Calvin.
Kita harus menarik dari sini suatu nasihat yang berguna untuk tidak menjadi malas dan ceroboh, karena kita dikelilingi oleh begitu banyak batu-batu sandungan. Tetapi itu bersemangat dan aktif dalam berjaga-jaga terhadap mereka. Kita yang adalah gandum, kita dikelilingi lalang banyak, jauh lebih banyak dari kita, dan mereka jadi batu sandungan, menjengkelkan. Itu bisa kalau kita jengkel kelewat batas, kita jadi malas, salah percuma lah. Toh mereka lebih banyak, mereka menang. Dah, tak usah lakukan apa-apa. Kita jadi malas, kita jadi ceroboh, karena kita dikelilingi oleh begitu banyak batu sandungan. Jangan seperti itu. Kalau saudara memang adalah gandum, tetaplah untuk bersemangat dan aktif dalam berjaga-jaga terhadap mereka. Saya lanjutkan. Itu juga mencela sikap seperti perempuan. Takut-takut biasanya sikap perempuannya. Jadi mencela sikap seperti perempuan dari mereka yang begitu lembut atau rapuh, sehingga batu-batu sandungan yang terkecil membuat mereka berbalik atau mundur. Jadi sedikit-sedikit tersandung, rapuh sekali, takut, pengecut. Ini bukan harusnya gandum seperti itu ya. Merupakan hal yang sukar saya akui untuk tidak sering tersandung, dan bahkan kadang-kadang terjatuh pada waktu batu-batu sandungan yang tak terhitung banyaknya terletak di jalan kita. Tetapi pikiran kita harus dikuatkan dengan keyakinan, karena anak Allah yang memerintahkan para pengikutnya untuk berjalan di tengah-tengah batu-batu sandungan tak diragukan akan memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan mereka semua. Jadi saudara, bisa jatuh, tapi jatuh pun bangun lagi, dan terus berjuang, dan juga beriman. Dia yang menyuruh kita berjalan di tengah-tengah batu sandungan yang begitu banyak. Dia juga memberikan kita kekuatan. Kita berusaha, tapi terutama berdoa, minta Tuhan memberikan kita kekuatan, hikmat, dan apapun supaya kita tidak jatuh tersandung. Calvin lagi saudara, ia juga mengumumkan suatu hukuman yang menakutkan terhadap seadanya orang-orang munafik dan bejat yang sekarang kelihatan sebagai warga-warga yang paling menonjol atau terhormat dari gereja. Saudara, Calvin mengatakan orang-orang munafik dan bejat, tapi sekarang belum akhir zaman ya, sekarang kelihatan sebagai warga-warga yang paling menonjol atau terhormat dari gereja. Jadi ini justru jadi tokoh-tokoh gereja, jadi orang-orang yang dihormati dalam gereja. Jadi ini bisa majelis, bisa orang yang kaya. Biasanya orang kaya dihormati habis-habisannya, sujud menyembah orang kaya, karena diharapkan persembahannya besar. Apalagi kalau dia memang memberikan persembahan besar, lalu wah sujud semua. Tapi bisa juga ini adalah pendetanya. Pendetanya menonjol, terhormat, tapi dia termasuk orang munafik dan bejat. Saudara, kalau saudara menganggap seadanya pendeta sebagai gandum, maka saudara sangat mungkin tersandung, sangat mungkin disesatkan oleh pendeta yang adalah lalang. Pikirkan selalu saudara, kalau Yudas itu rasul yang jauh lebih tinggi kedudukan daripada pendeta, bisa adalah lalang. Lalu kenapa pendeta tidak bisa lalang? Pendeta dosen teologi tetap sangat bisa menjadi lalang. Lalang itu bisa ada dari anak sekolah minggu sampai ketua sinode, pendeta, gembala sidang, rektor sekolah teologi, dosen teologi, pendeta, apapun. Tidak ada kedudukan jabatan yang aman dalam gereja dari penyusupan lalang ini. Jadi saudara, jangan percaya seadanya pendeta. Memang juga jangan tanpa alasan mencurigai. Dengar dulu, ajarannya bagaimana, kepercayaannya bagaimana.
baru menilai. Tapi terlalu cepat percaya itu salah. Terlalu cepat mencurigai salah juga. Dengar, dan tidak cukup dengan satu kali. Kadang-kadang ada pendeta, bukan kadang-kadang, banyak ya, yang khotbah satu kali bagus, khotbah terus keluar belangnya, segala macam kekacauan muncul dalam ajarannya. Jadi hati-hati saudara. Orang-orang yang paling menonjol dan terhormat dalam gereja sangat bisa adalah lalang. Dan kalau saudara sendiri adalah lalang yang termasuk orang yang menonjol terhormat dalam gereja, Tuhan tidak peduli kedudukanmu. Tuhan tidak peduli kamu dihormati. Kalau kamu lalang, pada saatnya kelak dibebet, kumpulkan, bakar. Bertobatlah sebelum itu terjadi. Seperti sekarang Tuhan kita menyatakan bahwa penghukuman dari gandum yang palsu, pengaku-pengaku atau profesor-profesor yang jahat atau menjijikkan, adalah sesuatu yang mengerikan. Ikatlah mereka berberkas-berkas. Tempatkanlah yang serupa menjadi satu, orang berdosa dengan sesama orang berdosa, untuk membakar mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa lebih menyampaikan suatu petunjuk tentang kehancuran yang mengerikan. Jadi saudara, gandum palsu atau lalang ini ya, mengaku ya, saya katakan pengaku dalam terjemahan Inggrisnya professors ya, professors. Jadi itu profes itu bisa mengaku menjadi, sehingga profesor itu bisa mengaku. Tapi profesor bisa profesor guru besar gitu ya. Yang mana yang dimaksudkan saya tidak tahu, tapi saya lebih condong pada yang pertama. Pengaku. Orangnya mengaku percaya, mengaku sebagai orang Kristen, tapi dia jahat dan menjijikan. Dan hukuman bagi orang seperti itu mengerikan. Ikat, kumpulkan jadi satu, orang berdosa dengan sesama orang berdosa. Yang di sini tidak berdosa, di sini berdosa, tapi dosanya dihapuskan oleh darah Kristus. Mereka dalam Kristus menjadi orang benar, menjadi orang kudus, karena kebenaran hidup Kristus diperlakukan, diperhitungkan terhadap mereka. Ini tidak ada orang berdosa, tetap orang berdosa. Kumpulkan, lalu dibakar. Dari kata bakar ini, kata Spurgeon, tidak ada kata-kata yang bisa lebih menyampaikan suatu petunjuk tentang kehancuran yang mengerikan. Memang menakutkan ya. Api itu luar biasa menyakitkan. Semua kita pernah kena api. Apakah kenyonyos knalpot itu? Nah, knalpot itu bukan api, tetapi panas sekali kalau sedang kendaraan jalan. Dan kenyonyos itu sakitnya bukan main. Karena api sedikit saja dalam waktu 1 detik itu sudah luar biasa menyakitkan. Jadi saudara, kalau ini adalah hukuman daripada orang-orang yang adalah lalang, maka memang benar Spurgeon, tidak ada kata-kata yang bisa lebih menyampaikan suatu petunjuk tentang kehancuran yang mengerikan. Jangan anggap enteng neraka, saudara. Saudara yang adalah orang Kristen yang memberitakan Injil, kalau sedang bicara tentang neraka, jangan sambil ketawa-ketawa atau senyum-senyum ya, seakan-akan neraka itu sesuatu yang lucu. Dan kalau orang yang saudara Injili atau kafir siapapun bicara neraka sambil ketawa-ketawa, jangan ikut ketawa bersama dengan mereka. Saya pernah Injil tentang neraka, bicara tentang neraka, dan diketawai dan sebagainya. Saya tidak ketawa, saya pendali. Kalau kamu masuk di sana, kamu tidak akan ketawa. Dia mandek, tidak tahu dia takut sama nerakanya atau takut sama saya tidak ngerti. Tapi pokoknya mandek ketawanya. Saudara, jangan biarkan orang mentertawakan neraka. Itu sama sekali tidak lucu. Itu sangat mengerikan. Dan berikan pesan itu kepada mereka. Jangan main-main. Di sini kamu ketawa. Oh, enak di neraka, bisa kumpul sama bintang-bintang film, Marilyn Monroe dan semua yang bejat-bejat dan sebagainya. Sekarang kamu bisa ketawa. Kalau kamu masuk di sana,
kamu tidak bakal ketawa. Coba saja ketawa dengan kompor dinyalakan di bawah pantatmu. Saya ingin tahu. Kalau itu tidak bisa, apalagi dalam neraka. Sudah, ini mengerikan. Dan menyampaikan ini harus dengan wajah yang juga serius, bukan hehehe. Neraka tidak lucu, saudara. Jangan dibuat seakan-akan tidak lucu. Saya lanjutkan kata Rasul. Ini akan terjadi pada akhir dunia ini, akhir dari klimaks dari zaman ini. Nasib dari orang-orang jahat ini adalah api, hukuman yang paling menakutkan. Tetapi ini tidak akan memusnahkan mereka. Sedang memang api ini paling menakutkan ya. Servetus itu waktu zamannya Calvin, dia ditangkap atas laporan Calvin dan diadili oleh pengadilan. Bukan Calvin yang jatuhkan hukuman, tetapi pengadilan yang jatuhkan hukuman. Dan pengadilan jatuhkan hukuman mati dengan dibakar dengan api. Dan pada waktu hukuman itu dijatuhkan, Servetus teriak-teriak, jangan api, jangan api, jangan api. Dia minta hukuman mati yang lain. Calvin sendiri, sekalipun dia setuju dengan hukuman mati, tapi meminta keringanan untuk Servetus supaya tidak dihukum mati dengan dibakar, tapi dihukum mati dengan pedang. Dapat das mati. Saya tidak tahu dipenggal das itu terasa sakit atau tidak. Kalaupun terasa sakit, hanya 1-2 detik. Tapi kalau dibakar tuh biasanya pakai api kecil, apalagi kalau orang zaman itu ya, dari bawah, menyakitkan luar biasa dan lama. Tapi itu waktu yang seperti itu sangat singkat dibandingkan masuk neraka selama-lamanya. Jadi saudara, api itu hukuman yang paling menakutkan. Tapi ditambahkan lagi, ini tidak akan memusnahkan mereka. Kalau Advent percaya masuk neraka itu ada, tapi masuk neraka lalu musnah. Kalau saksi Yehova malah tidak percaya sama sekali neraka itu, karena mereka percaya Allah kasih, tidak mungkin masukkan orang ke dalam neraka. Dan orang-orang ini begitu tegar tengkuk, begitu banyak ayat Alkitab tentang neraka. Saya kira mereka biasanya baru akan bertobat kalau mereka masuk di sana. Tapi itu pertobatan yang terlambat. Saudara, justru mengerikannya itu, apinya menyakitkan, tetapi tidak akan memusnahkan mereka. Dan mereka selama-lamanya di dalam neraka. Saya lanjutkan. Karena mereka akan menunjukkan bukti-bukti yang paling pasti tentang suatu kesedihan atau siksaan yang hidup, ratapan dan kertakan gigi. Saya tidak tahu arti dari ratapan dan kertakan gigi secara persis. Kalau ratapan itu jelas ya, orang sakit itu menangis itu sangat memungkinkan. Yang meratap karena kesakitan. Tapi mengertakkan gigi yang saya bingung, ini apa? Ada yang menafsirkan mengertakkan gigi ini terjadi gitu ya, karena marah kepada Allah. Kenapa berikan aku begitu menyakitkan, nasib begitu buruk? Padahal kesalahan dia sendiri. Tapi pokoknya ini marah kepada Allah, mengertakkan gigi. Tapi saya pikir mungkin juga mengertakkan gigi itu untuk menahan. Sebagai contoh, kalau saudara dipijat ya, maksudnya bukan pijat yang enak, kaki kesleo misalnya, dipijat, kesleonya sudah sakit, dipijat, sakit tambah parah. Adakah dari saudara kalau dipijat sakit lalu ngangakan mulutnya? Kita nahan sakit tuh bisa mungkin tangannya genggam ya, genggam sesuatu, dan ini geget. Yang manapun tetap menunjukkan ini penderitaan yang sangat hebat, sangat menyakitkan. Lambat atau cepat, ini adalah apa yang harus datang kepada orang-orang jahat. Lambat atau cepat, ya. Sekalipun dalam dunia ini mereka bertumbuh dengan baik di ladang yang sama dengan orang-orang percaya dan tidak bisa dibedakan dari mereka, mereka akan disingkirkan dari perkumpulan yang begitu terhormat dan dilemparkan bersama dengan sampah dari alam semesta ke dalam dapur api yang besar itu,
yang asapnya naik untuk selama-lamanya. Ini akan dilakukan oleh anak manusia dengan otoritas. Malaikat-malaikat hanyalah pelaksana-pelaksana atau algojo-algojo dari murka anak domba. Saudara, hati-hati dengan sebutan Yesus sebagai anak domba itu ya. Tetap digunakan di sini, tetap digunakan dalam kitab Wahyu. Dan akhir zaman memang dinyatakan murka dari anak domba. Kita lihat anak domba, kata itu yang kita perhatikan. Domba yang dewasa saja, itu binatang yang sama sekali tidak menakutkan. Tidak bisa apa-apa dan sangat lemah. Apalagi anak domba. Sangat lemah. Lalu, kalau dia murka, so what? Peduli amat dia murka. Anak domba mau ngamuk. Mau apa? Bisa apa? Seperti cacing yang ngamuk. Kalau naga ngamuk, wah ini ramai saudara. Cacing ngamuk, tidak ada gunanya saudara. Tapi kalau secara sama anak domba ngamuk, nubruk saudara pun tidak ada apa-apanya, tendang duar habis perkara. Tapi saudara, Yesus yang anak domba ini, itu kan waktu dia datang pertama, dia menyerahkan diri sebagai korban dosa. Maka disebut anak domba yang disembelih. Gelar itu tetap dia pakai pada waktu dia datang kedua kalinya dengan segala kemurkaan. Pada saat dia datang dengan segala kemuliaan, segala kuasa sebagai hakim. Anak domba itu cuma gelarnya dipakai. Tapi saat ini dia mengerikan. Kedatangan pertama sebagai juru selamat, tidak menghakimi. Kedatangan kedua tidak menyelamatkan, tapi betul-betul menghakimi. Dan murkanya luar biasa mengerikan. Jangan anggap enteng. Orang-orang seberang seringkali maki-maki. Yang mati di tiang jemuran lah, yang mati telanjang lah, yang apa saja lah, segala maki-maki. Biarkanlah mereka maki-maki. Waktu dia seperti itu dia memang status anak domba dan betul-betul bersikap sebagai anak domba, tidak melawan dan sebagainya. Tapi nanti biarpun gelarnya tetap dipakai, dia datang sebagai hakim dengan kemuliaan, dengan kuasa dan luar biasa mengerikan. Saya kepingin tahu orang-orang yang saat ini mentertawakan dia, mengejek dia, memaki-maki dia, bagaimana sikapnya pada saat itu. Saudara, jangan sampai saat itu terjadi dan saudara belum bertobat. Saya lanjutkan dengan kata-kata J.C. Ryle. Orang-orang yang duniawi, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ceroboh, dan orang-orang yang tidak bertobat akan dilemparkan ke dalam dapur api dan menerima rasa malu atau perendahan dan kehinaan kekal. Tadi bisa terhormat di gereja, masuk neraka, kehinaan kekal. Sekarang saya tekankan kekalnya, sudah mulai titik ini ya. Hukuman neraka itu kekal. Ini yang membuat betul-betul luar biasa saudara. Masuk penjara itu pasti menderita. Bagaimanapun enaknya penjaranya, penjara luar negeri, mungkin negara-negara yang maju ya, pasti lebih enak daripada penjara di Indonesia. Tapi tetap bagaimanapun sudah dikurung, dan itu tidak menyenangkan. Tapi saudara, masuk penjara bahkan di negara seperti Indonesia yang sikonnya luar biasa buruk, kan tidak kekal. Kalaupun hukuman penjara seumur hidup, mati sudah bebas dari penjara itu. Kalau hukuman penjara 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, lama. Tapi itu jauh sekali, luar biasa jauhnya dibandingkan kekal. Tidak ada perbandingannya. Dan yang betul-betul mengerikan dari neraka dan hukuman atau hukuman yang terakhir ini adalah sifat kekal.
Sudah sakit yang luar biasa digambarkan api, tambahi kekal. Ini membuat neraka itu betul-betul sangat-sangat mengerikan. Dan Erikson, api dari dapur api itu tidak bisa dipadamkan. Kehinaan yang orang-orang yang melakukan anarki, yaitu orang-orang yang menolak hukum-hukum yang kudus dari Allah, akan derita adalah kekal. Daniel 12 ayat 2. Ikatan atau pemenjaraan mereka tidak pernah berakhir. Pakai istilah pemenjaraan, tapi dikatakan tidak pernah berakhir. Yudas 6 dan 7. Mereka akan disiksa dengan api dan belerang, dan asap dari siksaan mereka naik untuk selama-lamanya, sehingga mereka tidak punya istirahat, baik siang maupun malam. Ya, siang malam selama-lamanya. Wahyu 20:10 bandingkan Wahyu 19 ayat 3. Sudah selama-lamanya atau kekal, tidak ada istirahat. Kekal kalau istirahat sebentar, dikeluarkan dari neraka, enak gitu ya, masuk surga sebentar, bisa menikmati surga, balik lagi neraka lagi, masuk neraka sekian tahun, naik surga lagi sebentar, masih lumayan, biarpun tetap menderita. Tapi ini tidak ada. Tidak ada istirahat apapun dikeluarkan dari neraka sebentar, tidak ada. Orang dalam penjara tidak terus-menerus dikurung. Ada saat mereka bisa olahraga mungkin, ada saat mereka keluar dan makan, kumpul semua orang. Itu saat istirahat. Ada saat mereka boleh besuk, tapi sudah masuk neraka tidak ada. Dan orang gila mana dari surga yang mau besuk ke neraka? Tidak ada yang besuk kecuali mungkin malaikat yang menambahkan bahan bakar dan tidak tahu apa. Saudara, tidak ada istirahat, dan itu untuk selama-lamanya. Saya lanjutkan. Teks-teks dalam mana doktrin tentang hukuman kekal diajarkan adalah begitu banyak, sehingga orang terheran-heran bahwa di sana ada orang-orang yang menegaskan bahwa mereka menerima kitab suci, tetapi sekalipun demikian menolak doktrin ini. Lucu saudara, ada orang-orang hebat. Saya tidak ingat persis ya, tapi kalau saya tidak salah, John Stott termasuk di sana. Mengherankan karena orang ini orang yang luar biasa hebat. Saya tidak ingat persis ya, tadi saya katakan, tapi seingat saya dia termasuk di sana. Lain kali saya akan cek. Saya sebetulnya mau ngecek tapi lupa. Saudara, ada orang-orang yang menegaskan bahwa mereka menerima Alkitab, tetapi sekalipun demikian menolak doktrin hukuman kekal. Saksi Yehova jelas seperti itu, Advent jelas seperti itu. Keduanya mengklaim diri mereka percaya Alkitab sebagai firman Allah, dan mengklaim Alkitab satu-satunya dasar bagi kepercayaan maupun ajaran mereka. Tapi mereka sama-sama mengajarkan annihilation atau pemusnahan. Berarti hukuman kekal itu tidak ada. Musnah. Musnah ya tidak merasa apa-apa, orangnya tidak punya eksistensi lagi. Apanya yang hukum? Bukan hukuman, hilang. Kalau memang orang berdosa cuma dimusnahkan, buat apa kita bertobat? Buat apa kita percaya Yesus? Paling-paling musnah. Itu saya gunakan dalam saksi Yehova pada waktu saya di padang mereka. Cuma musnah. Kamu suruh aku ikut kamu, ya buat apa? Aku hidup dalam dosa saja, paling-paling cuma musnah. Tidak ada ruginya, tidak sakit, hilang. Konyol sekali sudah percaya ajaran seperti ini. Dan mereka mengaku percaya Alkitab. Alkitab mereka yang katanya mereka percaya itu luar biasa banyak ayat-ayat terkait dengan neraka. Bagaimana gerangan mereka bisa percaya pada annihilation? Ini kepercayaan seperti ini ya, lebih bersifat sentimental, bergantung perasaan. Kasihan orang-orang yang masuk neraka, kasihan keluarga yang masuk neraka, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mereka memilih untuk percaya pada doktrin yang tidak alkitabiah ini. Perasaan lebih pegang peranan.
Saudara mau memegang atau mengerti doktrin yang benar, gunakan otak dengan menjalani Roh Kudus, mengerti Alkitab, titik. Perasaan kasihan dan sebagainya tidak boleh ikut campur. Itu mengacaukan segala sesuatunya. Saya lanjutkan, saudara. Apa yang mungkin merupakan argumentasi yang paling mempunyai kekuatan untuk menentang pandangan bahwa orang-orang jahat sekedar dimusnahkan, tetapi bahwa orang-orang benar terus hidup untuk selama-lamanya, adalah fakta bahwa dalam Matius 25 ayat 56, kata yang sama menggambarkan durasi atau masa, baik dari hukuman orang-orang yang terdahulu dan keadaan diberkati dari orang-orang yang belakangan. Orang-orang jahat pergi ke dalam hukuman kekal, tapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kekalnya sama, kata yang digunakan sama. Orang jahat, hukuman kekal. Orang benar, hidup yang kekal. Kekalnya sama. Lalu kenapa ini arti yang musnah? Ini artinya hidup selama-lamanya? Nah, masuk akal sedikit pun. Ya, mari kita baca ayat-ayat yang dia gunakan ya. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak orang dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Lagi-lagi sama kekalnya. Yudas 6:67. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama si Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, yang sekarang dianggap wajar, LGBT dan sebagainya. Gila. Saya baru baca satu berita kereta api, kalau saya tidak salah, yang memberikan pengumuman, ladies and gentlemen, boys and girls, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wah, yang LGBT ngamuk. Kenapa kami tidak disebut? Lalu dari pihak kereta api minta maaf. Brengsek. Orang brengsek ketemu orang goblok. Kalau tidak salah kejadian di Inggris setidaknya, yang pasti di Eropa. Sehingga sekarang ini yang wajar kelihatan tidak wajar, yang heteroseksual kelihatan sebagai tidak wajar, sebagai salah, dan yang homoseksual sebagai benar. Dalam dunia yang gila ini, yang waras dianggap gila dan sebaliknya. Saudara, saya lanjutkan. Mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan pada semua orang. Sodom dan Gomora memang jelas mempraktekkan homoseksual, dan itu salah satu alasan mereka dihancur leburkan dengan hujan api dan belerang. Dikatakan telah menanggung siksaan api kekal. Memang ada pro kontra penafsiran, tapi saya setuju dengan penafsiran bahwa mereka bukan hanya dijatuhi hukuman mati dengan api dan belerang, tapi langsung dimasukkan neraka. Rohnya memang hanya ada rohnya, tubuhnya nanti menyusul pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Dan hukuman itu kekal. Sudah terjadi sejak mereka dihancurkan, terus sampai zamannya Yudas menulis, sampai zaman sekarang. Dan nanti waktu Yesus datang kedua kalinya, tubuh mereka juga dimasukkan ke sana, dipersatukan dengan jiwa atau roh mereka. Dan ini menjadi peringatan kepada semua orang, khususnya yang mempraktekkan LGBT, tapi juga semua orang yang berdosa dengan cara yang lain dan tidak punya juru selamat. Saudara, termasuk LGBT, kalau saudara betul-betul percaya Yesus, saya percaya saudara diselamatkan. Jadi saya bukan benci mereka sampai mengatakan bagi mereka tidak ada jalan keselamatan, tidak. Mereka bisa percaya Yesus, mereka perlu diinjili, bisa percaya Yesus. Dan kalau mereka sungguh-sungguh percaya,
Memang tidak bisa sembuh kalau sudah homo ya homo. Tapi mereka harus mengendalikan itu dan tidak mempraktekkan homoseksualnya itu. Ini semua hidup yang diubahkan, menguasai diri sebagai bukti kalau mereka beriman. Kalau mereka memang betul-betul beriman, mereka selamat, saudara. Sebaliknya saudara yang heteroseksual, saudara tidak melakukan dosa itu, tapi melakukan dosa lain, tidak punya juru selamat, saudara tetap masuk neraka. Semua dosa sudah dihukum. Saya lanjutkan, Wahyu 14 ayat referensi lainnya, ayat 9-11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Tidak henti-hentinya dalam bahasa Inggris no rest, tidak ada istirahat, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara, ini binatang dan nabi palsu ini, binatang itu kan simbolnya, ini jelas manusia. Waktu setan dimasukkan sana, manusia sudah ada lebih dulu. Manusia ini siapapun yang mati dan dalam keadaan tidak beriman, masuk neraka rohnya. Ini binatang dan nabi palsu sudah mati, masuk ke sana. Iblisnya belakangan, pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, baru iblis dan semua setan-setan dimasukkan ke sana. Sekarang iblis belum di sana, saudara. Makanya omong kosong atau bualan dari orang-orang yang katanya dibawa pergi ke neraka dan melihat setan-setan di sana menyiksa orang-orang yang masuk neraka, itu omongan konyol, yang bodoh, yang tidak alkitabiah. Itu bualan tolol yang mempercayai lebih tolol karena tidak mengerti Alkitab. Setan baru akhir zaman dibuang ke neraka. Sekarang di dalam neraka tidak ada setan. Dan kalau dia dibuang nanti, dia disiksa, bukan menyiksa. Perhatikan, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bagaimana mereka jadi penyiksa? Siapa angkat mereka jadi algojo Tuhan? Orang-orang yang membual itu sebetulnya belajar kitab suci lebih baik, supaya mereka membual tentang dibawa ke neraka dan surga bisa membual dengan lebih benar, sehingga tidak kelihatan kalau bohong. Tapi ada dasarnya mereka goblok, tidak ngerti Alkitab, mau membual, bualannya tidak alkitabiah. Yang percaya, belajarlah dari apa yang saya jelaskan dan buang kepercayaan tolol itu. Itu bualan hanya untuk cari popularitas, cari kepopuleran, sehingga mereka bisa terkenal, lalu mereka bisa dapat uang karena jemaatnya jadi banyak. Dan saya lanjutkan ayat referensi selanjutnya, Wahyu 19 ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi dua-dua kekal ya. Yang disiksa juga kekal, yang hidup kekal juga kekal. Kata kekalnya sama. Bagaimana ini dijadikan musnah, ini dijadikan selama-lamanya, itu sama sekali tidak masuk akal. Penafsiran yang sangat-sangat konyol. Sekarang saudara, saya berikan kutipan kata-kata William J. Tishat, seorang ahli teologi dan penafsir reform, yang mengatakan demikian. Andai kata Kristus bermaksud untuk mengajar bahwa hukuman yang akan datang itu bersifat memperbaiki dan sementara, saya tekankan sementaranya, ia akan membandingkannya dengan ulat yang bisa mati, dan bukannya dengan ulat yang tidak bisa mati, dengan api yang bisa padam, dan bukannya dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Saya bisa lihat ayatnya di dalam Markus pasal 9, kalau tidak salah 43-48. Baca sendiri, ulat yang tidak bisa mati
api yang tidak bisa dipadamkan. Kalau siksaannya sementara, untuk apa ulatnya tidak bisa mati? Kalau siksaannya sementara, untuk apa apinya kekal? Kalau orang masuk neraka itu dilihat hukumannya sekian, yang masuk neraka yang satu ini 1 tahun, yang ini lebih jahat 5 tahun, ini salah jahat 1 abad. Setelah itu diangkat, masukkan surga. Untuk apa apinya kekal ini nyala terus? Untuk apa ulatnya kekal ini tidak bisa mati ini? Sama sekali tidak masuk akal. Apinya nyala terus, ulatnya hidup terus, tapi orangnya habis. Kalau ulatnya dikatakan tidak bisa mati dan apinya tidak bisa dipadamkan, jelas doktrin hukuman kekal harus kita terima. Sekarang Calvin, dan akan membuang mereka ke dalam dapur api. Ini merupakan suatu ungkapan yang bersifat kiasan. Jadi api itu bukan betul-betul api seperti yang kita kenal. Saya lanjutkan ya, Calvin jelaskan, karena seperti kemuliaan yang sangat besar yang disediakan untuk anak-anak Allah, begitu jauh melampaui semua indera kita, sehingga kita tidak bisa menemukan kata-kata untuk menyatakannya. Demikian juga hukuman yang menantikan orang-orang bejat tidak bisa dimengerti. Dan karena itu digambarkan sesuai dengan ukuran kapasitas kita. Saudara, saya kira ada 3 penggambaran dalam Alkitab menunjuk pada hukuman di neraka. Pertama yang paling populer adalah api, dan kedua adalah ulat bangkai, dan ketiga kegelapan yang sangat pekat. Saudara bayangkan api dan kegelapan ini bagaimana bisa bersatu? Kalau ada api kok bisa gelap, bagaimana? Karena itu harus disimpulkan bahwa ini sebetulnya bukan hurufiah. Ini cuma penggambaran, menyesuaikan dengan indera kita. Diberikan hal-hal yang mengerikan. Kegelapan pekat itu mengerikan ya. Sama sekali tidak lihat apa-apa. Kalau 1 hari mungkin tidak apa-apa, atau sebentar saja. Tapi berhari-hari, bertahun-tahun, berabad-abad terus gelap gulita, tidak lihat apa-apa. Itu luar biasa menyiksa. Ulat bangkai, saya tergolong tidak takut sama yang begitu-begituan ya. Makan mangga ada ulatnya sedikit, ya buang saja ulatnya, saya tidak terlalu pusing. Bagaimana kalau bagian yang saya lihat tidak pucuk, ternyata ada ulatnya dalamnya, ya biarin, tidak apa-apa lah. Tapi saudara, itu karena ulat bangkainya ya beberapa biji. Kalau ulat bangkainya triliun, miliar triliun dan sebagainya ditumpuk-tumpuk, kita gerogoti, ulat menggunung, masuk hidung, kuping, mata, gerogoti semua. Saya pikir tidak ada laki, perempuan atau banci yang tidak takut. Itu mengerikan. Dan api sudah saya jelaskan tadi. Tapi semua ini hanya kiasan, disesuaikan dengan ukuran kapasitas kita. Lah, jadi kita boleh bernapas lega. Oh, untung tadi aku saya takut api neraka kok begitu mengerikan. Saya pikirkan ya, surga itu digambarkan lapis emas dan sebagainya dengan permata-permata dan sebagainya. Apakah surga memang seperti itu? Sudah pasti tidak. Saya yakin sampai sudah masuk surga tidak ada emas, tidak ada permata di sana. Lalu kenapa digambarkan begitu? Itu hal terindah di dunia yang bisa digunakan, menggambarkan keindahan surga maksimal, tidak bisa dijangkau. Yang sebetulnya bagaimana? Kita tidak tahu. Menurut saya, seperti Calvin, apa yang ada di surga, apapun yang ada di sana, dan apapun yang ada di neraka, semuanya beda sama sekali dengan yang ada dalam dunia ini. Kalau dijelaskan apa adanya, otak kita tidak mungkin ngerti. Makanya penjelasannya harus diturunkan sesuai dengan kapasitas otak kita, menggunakan kiasan hal-hal yang mengerikan. Tapi pikirkan, kalau surga itu kiasannya indah, emas,
batu permata dan sebagainya, maka aslinya saya yakin akan lebih indah lagi. Sebaliknya neraka, kalau biasanya mengerikan, ulat bangkai, kegelapan, api, maka aslinya akan lebih mengerikan lagi. Bentuknya bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi Allah tahu menyiksa kita secara luar biasa menyakitkan. Jangan coba-coba kepingin icipi, biarpun sedikit atau 1 detik pun. Saya lanjutkan J.C. Ryle. Tepatlah yang ia katakan pada bagian akhir. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Hendaklah orang jahat gemetar pada waktu ia membaca perumpamaan ini. Hendaklah ia melihat dalam bahasanya yang menakutkan penghukumannya sendiri yang pasti, kecuali ia bertobat dan dipertobatkan. Hendaklah ia mengetahui bahwa ia sedang menabur penderitaan atau siksaan bagi dirinya sendiri, jika ia terus-menerus dalam pengabaiannya terhadap Allah. Hendaklah ia berpikir secara serius bahwa akhirnya akan dikumpulkan di antara berkas-berkas lalang dan dibakar. Pastilah suatu pengharapan seperti itu seharusnya membuat seseorang berpikir, seperti dikatakan terbenar oleh Baxter, kita tidak boleh salah menafsirkan kesabaran Allah terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahatnya sering salah tafsir. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Jelas-jelas dia dosa, ditegur oleh pendeta lamanya, dia ngamuk pindah, ngamuk kata-kata pendeta itu. Pada dalam hal itu saya tahu dia memang salah. Dan dia bilang kepada saya, kenapa? Aku diberkati, pekerjaanku diberkati, orang itu diberkati, semua bagus. Saat ini seterusnya belum tentu. Dan kalau dia mati, pasti belum tentu. Jadi saudara, orang seringkali menganggap Allah sabar, dan karena itu mereka berbuat dosa terus menerus, toh tidak dihukum. Ini salah tafsir terhadap kesabaran Allah terhadap keberdosaan manusia. Mari kita membaca Roma 2 ayat 4 dan sampai dengan 5. Maukah engkau menganggap seperti kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau sudah diberi waktu hidup lebih lama, maksudnya supaya saudara bertobat. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sabar ini cuma nunda, saudara. Kalau saudara tidak bertobat, hukuman itu pada saatnya, lambat atau cepat, akan diberikan. Jadi saudara, kalau saudara adalah lalang, pikirkan kesabaran Allah ini. Tujuannya supaya saudara ada kesempatan bertobat. Gunakan sebelum kesempatan itu hilang untuk selama-lamanya, dan saudara masuk ke tempat hukuman kekal tanpa ada kemungkinan dipulihkan. Sekarang kita masuk nomor 4, saudara. Tadi sudah bicarakan nasib dari lalang, nasib akhirnya. Sekarang kita bicara gandum, ya, nasib akhir dari gandum. Nasib itu biasanya kata yang negatif, tapi ya saudara tahu maksud saya. Jadi pokoknya gandum itu akhirnya akan bagaimana? Menderita waktu bersama dengan lalang, tumbuh bersama-sama sampai akhir zaman. Tapi pada akhirnya gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Kita baca ayat 30 dan 43. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 3, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara J.C. Ryle berkata demikian, orang-orang kudus dan pelayan-pelayan yang setia dari Kristus akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan hidup yang kekal. Saudara, seorang Kristen biasa, orang awam, atau pelayan-pelayan biasa, kudus kalau minggu, atau apapun, penginjil pribadi, atau bahkan saudara hamba Tuhan, kalau saudara betul-betul gandum, saya pasti sengsara, menderita,
harus hidup bersama-sama dalam gereja dengan lalang-lalang yang menjengkelkan, seringkali menjengkelkan luar biasa. Tapi saudara, itu semua sementara. Ada saat kita dikumpulkan, masukkan lumbung, itulah surga. Jadi saudara, orang-orang kudus dan pelayan-pelayan yang setia, setialah, tidak peduli jengkel sama lalang. Dari Kristus akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan hidup yang kekal. Waktu bersama lalang, lalangnya bisa yang dihormati, gandumnya direndahkan, tidak dianggap orang, tidak apa-apa saudara. Nanti keadilan ditegakkan. Mereka tidak harus dihormati, mereka terima kehinaan kekal. Kita yang seharusnya dihormati, kita menerima penghormatan, kemuliaan, kehormatan, dan hidup yang kekal. Spurgeon dibebaskan dari awan yang diciptakan oleh perkumpulan yang harus terjadi dengan semata-mata orang-orang yang berpura-pura atau munafik. Orang-orang benar akan bercahaya setelah dibebaskan, ya. Kerajaan itu selalu adalah milik Bapak mereka, dan sekarang mereka akan terlihat sebagai pewaris-pewarisnya. Dan karena itu pewaris-pewaris dari kemuliaan dan sukacitanya. Sampai saat itu mereka harus sampai pada suatu tingkat yang besar, tersembunyi oleh mereka yang memasukkan tanpa izin kehadiran mereka yang tidak layak. Lalangnya nyusup, ya, dan menyebabkan mereka terus ada dalam suatu ukuran kegelapan melalui campuran dunia itu. Setelah penyusup itu disingkirkan oleh algojo malaikat, orang benar akan mendapatkan suatu pertunjukan karakter yang berbeda, yang akan menyebabkan keunggulan atau keindahan mereka menjadi terlihat sama jelasnya seperti matahari pada tengah hari. Ini merupakan pendengaran yang baik bagi mereka, dan karena mereka mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mereka mendengarnya dengan perhatian yang menyenangkan. Jadi saudara, mereka bercahaya ini bukan hanya karena lalangnya disingkirkan. Gereja tadinya kumpul lalang dan gandum, mayoritas lalang, menjadikan gereja itu tampaknya jelek. Secara keseluruhan tampaknya jelek karena lalangnya belum banyak. Sekarang bercahaya bukan hanya karena lalangnya sudah dibuang, tapi mereka pun pada saat mati atau pada saat Yesus datang kedua kalinya disempurnakan. Saat bagus-bagusnya orang Kristen saudara, saat saleh-salehnya, kita tetap dosa dan banyak dosa. Tapi pada saat kita mati atau sesaat setelah kita mati, kita disempurnakan. Ibrani 12 ayat 23, roh-roh yang telah menjadi sempurna. Jadi saudara, itu membuat kita jadi bercahaya. Kotoran disingkirkan, kita disempurnakan, maka bercahaya seperti itu. Sekarang Bible Commentary, bercahaya seperti matahari, suatu referensi yang tak diragukan pada bagian yang terpenting dari Daniel 12 ayat 3. Kita akan baca ayatnya nanti saja. Jadi ya, hendaklah orang-orang percaya kepada Kristus mendapatkan penghiburan pada waktu yang membaca perumpamaan ini. Hendaklah ia melihat bahwa di sana ada kebahagiaan dan keamanan yang disiapkan untuk dia pada hari Tuhan yang besar dan menakutkan itu. Suara dari penghulu malaikat dan sangkakala Allah tidak akan menyatakan ketakutan bagi dia. Menyatakan ketakutan bagi lalang, tidak bagi orang yang benar atau gandum. Mereka akan memanggil dia untuk bergabung dengan apa yang telah lama ingin ia lihat. Suatu gereja yang sempurna dan suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang kudus. Dalam gereja saat ini, persekutuan seringkali membuat jengkel, ya. Karena orang-orang yang menjengkelkan dengan sikap dan sebagainya yang menjengkelkan, juga orang yang Kristen pun seringkali karena mereka masih berdosa bisa menjengkelkan. Kita menjengkelkan orang lain jengkelkan kita, padahal sama gandumnya bisa, tapi tidak pada saat itu nanti. Alangkah indahnya seluruh tubuh orang-orang percaya akan terlihat pada waktu akhirnya dipisahkan dari orang-orang jahat. Alangkah bagus atau murninya gandum terlihat di lumbung Allah pada waktu lalang akhirnya disingkirkan.
Alangkah terangnya kasih karunia akan bersinar pada waktu tidak lagi diredupkan oleh kontak yang terus-menerus dengan orang-orang duniawi dan orang-orang yang tidak atau belum bertobat. Orang-orang benar tidak dikenal pada saat ini. Dunia tidak melihat keindahan dalam mereka, sama seperti mereka tidak melihat keindahan apapun dalam diri guru atau Tuhan mereka. Dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3:1. Tapi orang-orang benar suatu hari akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Menggunakan kata-kata dari Matthew Henry, pengudusan mereka akan disempurnakan dan pembenaran mereka akan diumumkan. Pada waktu Kristus yang adalah hidup kita menyatakan menyatakan diri, maka kamu juga akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat yang keempat. Jadi saudara, kita disempurnakan dan pembenaran kita akan diumumkan. Kita yang dalam gereja saat ini kadang-kadang dianggap pakai ini orang buangan ini, padahal lalangnya dianggap sebagai orang terhormat. Seringkali terbalik seperti itu ya. Tapi saat itu diumumkan, dia bukan orang benar. Ini yang tadi hina ternyata orang benar. Kira-kira Lazarus dan orang kaya pada waktu dalam dunia, siapa yang gubris Lazarus, saudara? Orang kayanya yang berselanjut. Tapi pada waktu sudah akhir zaman atau waktu mereka mati, orang kayanya dihinakan. Lazarusnya yang dinyatakan sebagai orang benar, dan dia masuk surga. Jangan pusing akan penilaian yang terbolak-balik di dunia saat ini, dalam gereja saat ini. Tidak usah pusingkan. Nantikan saja penilaian yang benar, penghakiman yang benar akan terjadi pada akhir zaman. Karena saya berikan ayat yang jadikan referensi 1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Kalau mereka tidak hormati kita, tidak usah heran. Mereka tidak kenal dia. Mereka juga tidak hormati dia. Kolose 3:4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kanan Calvin, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Betul-betul suatu penghiburan yang luar biasa. Anak-anak Allah yang sekarang terbaring tertutup dengan debu, atau tidak mempunyai nilai, atau bahkan dibebani dengan celaan-celaan, pada saat itu akan bersinar dalam terang yang penuh, seperti pada waktu langit cerah dan setiap awan telah dihilangkan. Kata keterangan pada waktu itu ditekankan, karena kata itu secara implisit mengandung suatu kontras antara keadaan mereka saat ini dan pemulihan terakhir. Dengan pengharapan mana Kristus menghidupkan atau menyemangati mereka yang percaya kepadanya. Saudara, apakah saudara saat ini sedang berkecil hati, kecewa, putus asa, melihat banyaknya lalang dan tingkah laku mereka yang menjengkelkan dan memuakkan, dan orang-orang banyak memuji mereka, menghinakan saudara? Saudara, akan ada satu kontras antara saat ini dan pada waktu itu. Dan itu yang kita nantikan. Arahkan mata saudara sana, kuatkan di saudara untuk tetap setia, tidak peduli saudara dianggap sebagai apa oleh dunia ataupun oleh lalang. Sekarang Calvin lagi, untuk membuat suatu kesan yang lebih mendalam kepada para pendengarnya, Tuhan kita secara tak diragukan menunjuk di sini pada suatu teks dalam Daniel pasal 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Sang nabi, ia kelihatannya berkata, pada waktu ia meramalkan suatu kecerahan yang akan datang, juga menyatakan secara tidak langsung bahwa di sana ada suatu kekaburan sementara. Kalau nanti
berarti sekarang mesti ada kekaburan. Kalau sekarang sudah terang, lah apanya yang ini terang? Ada kontras, ini bercahaya, mesti yang sana kekaburan. Ada suatu kekaburan sementara. Dan karena itu, jika kita menerima atau menganggap benar amalan itu, kita harus menahan dengan sabar percampuran itu, yang untuk suatu masa menggolongkan orang-orang pilihan Allah dengan orang-orang yang ditentukan untuk binasa atau orang-orang jahat. Kata bahasa Inggris reprobate bisa berarti orang-orang yang ditentukan untuk binasa, tapi bisa diartikan orang-orang jahat atau bejat. Sekarang sudah ada Daniel 12 ayat 3, tadi sudah diberikan referensi tapi tidak saya bacakan. Sekarang diberikan lagi oleh Calvin dan saya akan bacakan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ada yang mengatakan bahwa ini membedakan terangnya orang itu dalam kekekalan. Semua bersinar, tapi ada yang bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan ada yang seperti bintang-bintang. Anda tidak tahu yang lebih terang yang mana, mungkin bintangnya yang lebih terang. Ada perbedaan tingkat ya, di sorga maupun di neraka. Pahala berbeda, hukuman berbeda-beda. Sama-sama masuk surga, sama-sama masuk neraka di sini, tapi tetap tingkat pahalanya beda, tingkat hukumannya berbeda. Calvin dengan membandingkan kemuliaan ini dengan matahari, ia tidak memastikan bahwa itu akan mirip atau sama dalam semua orang. Sebagaimana Kristus sekarang mendistribusikan karunia-karunia secara berbeda-beda di antara orang-orang percaya, secara sama ia akan memahkotai karunia-karunia ini pada hari terakhir. Saya tidak ngerti kalimat yang bagian akhir nih ya. Kenapa dia berkata secara sama ia akan memahkotai karunia-karunia ini? Sampai saya pikir ini buku elektroniknya salah, kadang-kadang bisa salah. Saya cek dalam buku fisiknya, memang kata-katanya seperti itu. In like manner will he crown these gifts at the last day. Aneh, kok karunia-karunianya yang dikasih mahkota ini kan mestinya orang-orang yang menggunakan karunia dengan baik itu dikasih mahkota. Tapi tidak tahu bagaimanapun saudara, dia pokoknya mengatakan pada waktu kemuliaan dibandingkan dengan matahari, tidak diartikan bahwa semua akan sama dalam cahayanya atau dalam pahalanya. Sebagaimana dia berikan karunia berbeda-beda, nanti pahalanya akan berbeda-beda untuk setiap orang. Sekarang saudara, Calvin mengatakan lagi, kerajaan Bapa sebagai warisan dari orang-orang saleh dikontraskan dengan bumi untuk mengingatkan mereka bahwa di sini mereka adalah musafir-musafir atau pengembara-pengembara, dan karena itu harus memandang ke atas, ke arah surga. Saudara, kerajaan Bapa itu merupakan warisan dari orang-orang saleh, orang-orang percaya, dan itu dikontraskan dengan bumi. Dan ini tujuannya mengingatkan kita bahwa di sini kita sekarang masih di bumi. Kita tuh musafir-musafir atau pengembara. Pengembara itu, kita mengembara. Katakanlah kita pergi ke Irian Jaya gitu ya. Kita tidak berminat tinggal di sana. Pengembara lihat hutannya, lihat sungainya, lihat danau, lihat lautnya, lihat apapun. Lalu kita pergi lagi ke tempat lain. Mungkin pergi ke New Zealand. Jangan lihat lagi pemandangan ini. Lalu terus lagi pergi mana? Amerika Selatan. Tidak tahu saya. Tapi pokoknya pengembara itu bukan bermaksud untuk menetap selama-lamanya di tanah. Kalau menetap, dia bukan pengembara. Nah saudara, kita diingatkan, kita itu sekarang musafir atau pengembara, semua kita. Dan karena itu, jangan hidup seakan-akan saudara itu menetap dalam dunia ini. Kumpulkan seadanya kekayaan,
Sebetulnya orang yang punya kekayaan katakanlah 50 miliar ya, masukkan saja bank atau apapun, dari bunganya dia hidup secara cukup berlimpah-limpah sebetulnya, tidak akan kekurangan. Lalu untuk apa dia kepingin naikkan kekayaannya dari 50 miliar ke 100 miliar, dari 100 miliar ke 1 T, dan selanjutnya untuk apa? Mereka tidak hidup sebagai pengembara. Mereka pikir atau mereka hidup seakan-akan mereka menetap dalam dunia ini selama-lamanya. Mereka lupa harus mati dan meninggalkan semua. Untuk apa? 50 miliar tidak bisa habiskan, lalu kumpulkan dari 100 miliar supaya lebih lagi tidak bisa dihabiskan. Untuk apa? Ada yang punya kekayaan begitu pelit menggunakan, lalu orang tidak mau, untuk dirinya sendiri pun tidak mau. Paman Gober, kalau tidak ceritanya Donald Bebek itu ya, iya kayaknya luar biasa, punya kolam renang isi duit, wah renang di duit, pelitnya luar biasa dan tamaknya luar biasa. Saudara, ada orang yang hidup seperti itu. Mereka lupa mereka musafir. Kita tinggal di bumi ini sementara. Orang bangun rumah di sini, bangun rumah di sana, luar negeri ada rumah lagi. Wah, macam-macam mobil, punya 12 mobil mewah. Mereka pikir mereka terus di dunia ini. Ada orang yang sepatunya sak lemari, pakaiannya sak ruangan, pakaiannya sak ruangan lain lagi, perhiasannya lagi banyak-banyaknya. Dia pakai semua saja, tidak nututi sudah. Seakan-akan mereka bukan pengembara. Saudara, mari kita menyadari saudara, menumpuk berlebih-lebihan itu gunanya apa? Kita hidup sementara, asal hidup sementara ini tercukupi, selesai. Tidak usah neko-neko, tidak usah aneh-aneh, kumpulkan kekayaan dan sebagainya. Tidak digunakan untuk Tuhan maupun untuk sesama manusia. Simpan, tumpuk, timbun, seakan-akan sudah selama-lamanya tinggal dalam dunia ini. Pada akhirnya sudah bisa diminta pertanggungjawab untuk uang dan harta yang dititipkan, dipercayakan kepada saudara. Jujur dalam hidup ini selalu ingat, dunia ini sementara. Pandang diarahkan ke masa yang akan datang, ke surga kelak, di mana ini sampah, tidak bisa dibawa ke sana, karena itu gunakan secara menyenangkan bagi Tuhan. Sekarang saya berikan kutipan kata-kata Calvin, dan ini mencakup poin yang ketiga maupun poin keempat. Karena itu artinya adalah, sekalipun banyak orang-orang jahat sekarang mempunyai suatu kedudukan yang tinggi dalam gereja, tetapi hari yang diberkati itu harus diharapkan tanpa keraguan. Pada waktu Anak Allah akan meninggikan para pengikutnya di tempat tinggi dan menyingkirkan segala sesuatu yang sekarang cenderung untuk meredupkan atau menyembunyikan terang mereka. Tidak diragukan bahwa merupakan sesuatu yang benar, bahwa kemuliaan yang akan datang dijanjikan tidak kepada siapapun kecuali kepada mereka dalam diri siapa gambar Allah sudah bersinar, dan yang diubahkan menjadi seperti itu oleh kemajuan-kemajuan atau peningkatan-peningkatan kemuliaan yang terus menerus. Saudara, kita mesti memang maju dalam pengurusan itu, membuktikan iman kita, membuktikan kita gandum. Saudara, yang lalang, ingat, saudara dibiarkan bukan untuk seterusnya. Tuhan memang menghendaki gandum untuk tumbuh bersama-sama dengan lalang, tapi tidak untuk selamanya seperti itu. Pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya, gandum akan dipisahkan dari lalang. Gandum, orang Kristen yang sejati, akan masuk ke surga, tapi lalang
Orang Kristen KTP akan masuk, dan keduanya untuk selama-lamanya. Untuk gandum, ini suatu penghiburan dan suatu dorongan untuk terus meneguhkan hati dalam mengikuti Kristus Tuhan kita. Untuk lalang, ini adalah suatu ancaman dan suatu desakan untuk bertobat dengan percaya Kristus dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan menyelesaikan pembahasan seluruh perumpamaan lalang di antara gandum. Biar Engkau membuat kami introspeksi, apakah kami gandum atau lalang. Bagi yang gandum, Engkau memberikan keyakinan bahwa kami memang gandum. Bagi yang lalang, Engkau memberikan pencerahan bahwa kami memang lalang. Dan biarlah seluruh khotbah ini memberikan kami suatu penghiburan untuk gandum, ancaman untuk lalang, dorongan untuk bertekun setia untuk gandum, dan dorongan untuk bertobat dan percaya pada Kristus untuk lalang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.